Perkenalkan, nama saya Amalia Adiliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Bapak M. Syarif Khalili MPDI. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi, jumpa lagi dengan aku yang imut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban nomor 2 yang A dan B. Ini adalah jawaban yang A. Ide tentang Tuhan sebagai bukti adanya Tuhan. Pembuktian pertama Tuhan ini bertolak dari ide tentang Tuhan di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita terdapat banyak ide-ide, misalnya tentang mobil, ide tentang rumah, dan lain-lain. Ide di dalam pikiran kita itu didapatkan dari persepsi kita atas dunia indrawi. Misalnya tentang rumah, di dalam ide rumah dapat kita padali lagi menjadi ide-ide yang lebih sederhana yang menyusunnya, yaitu tentang jendela, pintu, dinding, atap, lantai, dan lain-lain. Seluruh ide-ide sederhana itu menyusun ide tentang rumah, dan ide-ide sederhana itu bisa kita dapatkan karena kita mempunyai pengalaman persepsi terhadap objek-objek itu. Kita tidak mungkin punya ide tentang jendela jika kita tidak pernah mempersepsi atau mempunyai pengalaman terhadap jendela. Nah, di dalam pikiran kita terdapat ide yang ternyata tidak berasal dari pengalaman atau persepsi indrawi. Ide apa itu? Adalah ide tentang Tuhan. Di dalam ide tentang Tuhan kita dapat mempredelinya menjadi predikat-predikat maha baik, maha sempurna, maha indah, maha bijaksana, dan lain-lain. Kita tidak pernah punya pengalaman terhadap ide tentang kemahaan. Saya mungkin punya pengalaman tentang kebaikan, kesempurnaan, keindahan, kebijaksanaan, tetapi pengalaman itu selalu terbatas dan berbeda dari kemahaan Tuhan yang tak terhingga, sehingga ide tentang Tuhan itu sebenarnya bukan hasil proyeksi atau ciptaan manusia, melainkan telah ditanamkan di dalam pikiran kita oleh sosok yang tak terhingga itu sendiri. Siapa sosok yang tak terhingga itu? Sosok tak terhingga itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu harus ada karena di dalam pikiran kita ada ide tentang Tuhan yang tak terhingga. Jika dia tidak ada, maka bagaimana kita bisa punya ide tentang Tuhan yang tak terhingga? Tuhan maha sempurna, maka dia harus ada. Kita semua pasti setuju jika Tuhan maha sempurna. Jika ada orang yang tidak setuju, maka hal itu merupakan kontradiksi di dalam pikirannya sendiri. Kita semua tahu Tuhan maha sempurna. Nah, jika Tuhan maha sempurna, konsekuensinya dia harus ada, karena jika Tuhan tidak ada, maka dia tidak ada, karena jika Tuhan tidak ada, maka dia tidak maha sempurna juga. Ada yang kurang dari dirinya, yaitu keberadaannya. Jadi karena Tuhan maha sempurna, maka dia ada. Kita lihat sangat simpel, bukan pembuktian akan adanya Tuhan. Ide tentang eksistensi atau keberadaan sudah masuk ke dalam ide tentang kemahasempurnaan. Keteraturan alam semesta bukti adanya Tuhan. Alam semesta sangatlah teratur dan tertata dengan rapi layaknya sebuah mesin. Segala hal di alam semesta ini seolah terarah kepada manusia. Misalnya tanah ada supaya bisa ditumbuhi rumput, rumput ada supaya bisa dimakan kambing, kambing ada supaya bisa dimakan oleh manusia. Jadi segala hal seolah teratur dan terarah kepada manusia. Bahkan kepunahan satu hewan tertentu ternyata terarah juga pada manusia. Contoh,
padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Jika ular punah akibat kita buru untuk industri tas kulit, maka populasi tikus membludak atau meningkat. Dan konsekuensi apabila jumlah tikus meningkat, maka bisa menyebabkan gagal panen. Dan jika gagal panen padi, maka manusia yang terkena ruginya. Jadi segala hal di dunia ini teratur dan terarah pada manusia. Suara hati sebagai bukti adanya Tuhan. Semua orang pasti pernah melakukan suatu tindakan yang jahat, tapi ketika kita melakukan suatu tindakan yang jahat di dalam seolah-olah ada suara yang berkumandang di hati kita, di dalam hati kita, bahwa perilaku itu jahat dan tidak seharusnya kita lakukan, seolah-olah kita didesain untuk melakukan perbuatan baik. Saya tidak mengatakan bahwa manusia tidak punya free will. Manusia tetap mempunyai free will atau kehendak bebas untuk melakukan yang baik dan buruk, tetapi di dalam tindakan kita itu selalu ada suara hati yang mensensor perilaku kita untuk berperilaku baik. Untuk jawaban yang B, Iran menjadi rusak dan lalu menjadi gila, sebab pikiran manusia disetting memang hanya untuk menangkap dan memahami segala sesuatu yang serba terbatas. Atau yang dibatasi, manusia bisa memahami Tuhan bukan karena ia terbatas, tetapi karena dibatasi oleh definisi yang ditemukan oleh akal pikirannya sendiri, serta lebih jauh lagi definisi-definisi yang dibuat atau diberikan sendiri oleh Tuhan. Dan saya pribadi suka ngeri sendiri, sangat mengerikan apabila membayangkannya keterbatasan dan segera berlindung dari kebinasaan dalam pikiran. Apabila ingat ke sana, subhanallah, sebagai perbandingan alam semesta ini selalu disebut oleh para ilmuwan. Penjelajahannya sebagai objek yang maha luas untuk melukiskan saking luasnya, tetapi betapa bagaimanapun luasnya alam semesta ini, maka ia pasti akan memiliki tepi batas dan terakhir mustahil tanpa batas. Sebab alam semesta adalah materi, dan yang namanya materi pasti memiliki tepi batas akhir, sedangkan Tuhan itu bukanlah materi, sehingga bagaimana ia memiliki tepi batas akhir? Bayangkan bila Tuhan ada dua saja, maka ia tak dapat lagi disebut maha, sebab otomatis akan ada saingannya yang mungkin berimbang dengannya dalam berbagai hal, dan tak bisa disebut lagi maha tak terbatas, sebab akan ada sekat yang membatasi keduanya, dan sekat itu pun akan menjadi penanda bahwa keduanya terbatas dan berbatas atau memiliki tepi batas. Dan sebagaimana telah saya ulas pada tulisan terdahulu, keirasionalan andai Tuhan itu banyak. Sebab siapa dan Tuhan yang mana yang mendesain, mencipta dan mengatur alam semesta ini memungkinkan alam semesta dan seisinya bisa dicipta, didesain dan lalu diatur oleh dua atau banyak Tuhan yang masing-masing bisa memiliki kehendak dan konsep sendiri-sendiri. Sudah ya? Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Pergi memancing ke Sungai Sula, Nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.